Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa TV One yang insya Allah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya buat kita sekalian. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pentingnya salawat. Dalam kitab Salawat Ahsan dikatakan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam mendekati Hawa, lalu kemudian dia berkata, berikanlah aku mahar. Dan apa yang menjadi mahar? Dalam kitab Salawat Ahsan dikatakan bahwa yang menjadi mahar saat itu adalah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 20 kali. Semoga dengan salawat kita menjadikan kita adalah orang-orang bagian dari orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah semoga kita menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, tema kita kali ini adalah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah. Rasulullah menyampaikan, siapa di antara kalian yang akan mengambil 5 hal dariku? Abu Hurairah menjawab, aku ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengambil tangan Abu Hurairah dan menghitungkan 5 hal yang disampaikan kepadanya. Yang tentu hal ini adalah nasihat buat kita sekalian. Yang pertama kata Rasulullah, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah kalian segala sesuatu yang haram, maka kamu akan menjadi ahli ibadah. Ahli ibadah bukan hanya ukurannya karena dia banyak puasa, dia banyak sholat, dia banyak baca Al-Quran. Salah satu ukuran menjadi ahli ibadah adalah ketika mampu menghindarkan diri kita dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi pernah menyampaikan sebuah kisah bahwa ada orang di tengah padang pasir yang tandus, dia kehausan, dia butuhkan adalah air. Lalu dia meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku air, aku sangat haus. Dia merengek, menangis, bahkan dia sujud memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah aku air. Tetapi ternyata sampai dia meninggal, Allah tidak berikan ia air. Sampai dia meninggal dalam kehausan. Sahabat lalu bertanya, ya Rasulullah, melihat cara dia berdoa, kurang apa doanya? Kurang apa doanya ya Rasulullah, kok tidak diijabah oleh Allah? Rasul menjawab, tahukah kalian kenapa doa-doanya tidak diterima oleh Allah? Karena ada satu biji, karena ada daging yang tumbuh dari tubuhnya itu berasal dari sesuatu yang haram. Pentingnya menghindarkan diri segala sesuatu yang haram. Kenapa? Dalam kajian tasawuf dikatakan, bagaimana mungkin sholatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika energi yang kau pakai sholat itu bersumber dari sesuatu yang haram? Bagaimana mungkin dalam sholatmu bisa mencapai kehusyuan jika alat-alat yang kau pakai sholat, termasuk songkoknya, termasuk sarungnya, termasuk bajunya, itu berasal dari sesuatu yang haram? Maka para ulama sufi adalah orang-orang yang betul-betul warok, betul-betul menghindarkan sekecil apapun dari sesuatu yang haram. Contoh kisahnya Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi. Beliau dari Mekah berjalan menuju Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Namun di tengah jalan beliau singgah membeli sebiji kurma, 1 kilo kurma. Setelah selesai akad, beliau kemudian mengambil kantong kurmanya yang berisi 1 kilo. Tiba-tiba dia melihat ada 1 biji kurma yang terletak di bawah timbangan. Langsung aja dia mengambil biji kurma itu dan memakannya karena mengira bahwa kurma sebiji itu adalah bagian dari kurma yang dia beli.
lalu berjalan ke Masjid Al-Aqsa, itu 4 bulan lamanya. Tidak sama sekarang, bisa dengan mobil, jalanan yang bagus. Dia berjalan kaki 4 bulan baru sampai di sana. Masuklah ia beribadah di persis di bawah Kubah Sakhrah. Dia berdoa, dia salat, dia baca Al-Quran, dia beribadah. Tiba-tiba dia mendengar suara. Inilah Hasan Al-Basri yang doa-doanya semuanya diterima oleh Allah. Tetapi dia mendengar lagi suara bahwa memang betul doa-doanya diterima. Tetapi 4 bulan yang lalu doa-doanya sudah tidak diterima oleh Allah. Karena ada 1 biji kurma yang masuk dalam tubuhnya dan itu tidak halal. Coba bayangkan bagaimana gelisahnya dia. Sehingga selesai dia beribadah, dia tidak membutuhkan waktu yang lama, dia bergegas untuk balik ke Mekah. Dia berjalan 4 bulan lamanya lagi untuk apa? Untuk minta halalnya yang 1 biji kurma ini. Coba bayangkan para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah. Seorang sufi 1 biji kurma. Di zaman kita saat ini jangankan 1 biji kurma, seladang kebun kurma mereka seolah-olah tidak merasa bersalah. Seorang sufi 1 biji kurma merasa bersalah. Berjalanlah ia sampai di tempat di mana dia membeli kurma. Ternyata yang menjaga saat itu adalah seorang pemuda. Karena dulu ketika dia membeli kurma, yang melayani dia adalah seorang yang tua. Lalu dia bertanya, wahai anak muda, kemana orang tua yang sering menjual di sini? Ya Syekh, itu adalah ayah saya. Sebulan yang lalu sudah meninggal. Kenapa ya Syekh? Saya pernah membeli kurma, tetapi ada 1 biji kurma yang saya ambil dan itu tidak halal. Karenanya orang tuamu telah meninggal, saya minta halalnya kepadamu. Mohon dihalalkan. Apa kata si anak? Wahai Syekh, saya halalkan. Tetapi saya ini punya 11 saudara. Saya tidak tahu 10 saudaraku yang lain itu menghalalkan apa tidak. Apa kata Ibrahim bin Adham? Tunjukkan semua alamat-alamat saudaramu, saya akan datangi satu persatu dan minta halalnya. Coba bayangkan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dia datangi satu persatu minta halalnya, selesai semua urusan, dia halalkan segalanya, dia kembali kepada Masjid Al-Aqsa untuk beribadah. Apa kata malaikat? Telah datang Hasan Al-Basri yang semua doa-doanya telah kembali diijabah oleh Allah karena semua yang ada dalam tubuhnya itu sudah halal. Para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, maka berhati-hatilah dengan sogok menyogok, berhati-hatilah dengan hasil korupsi, berhati-hatilah dengan mengambil hak orang lain. Maka nasihat yang pertama Rasulullah kepada Abu Hurairah bahwa ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah olehmu segala sesuatu yang haram, maka kamu akan menjadi ahli ibadah.